Karena mengenai investasi ya, sebetulnya kalau total investasinya nih, Mas, dari sekarang sampai dengan dari mulai Ya. sampai dengan sekarang ini sudah berapa banyak? Dan Waduh. sebetulnya kalau bicara mengenai sektor kesehatan ya, apalagi Ya, mungkin startup di sektor kesehatan ini seberapa seksi sih dan seberapa menarik sih sebetulnya iya. pemainnya saat ini seperti apa? Sebenarnya kalau untuk jumlah pastinya saya lupa ya, karena biasanya saya membagi dua kerjaan antara kerjaan saya sama suami saya. Saya yang kerja banget nih bikin produknya kayak apa, komunikasinya seperti apa. Nah, suami saya yang memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa scalable dari investmentnya seperti apa, legalnya gimana, struktur company-nya seperti apa. Tapi seberapa seksi menurut saya kembali lagi, apa sih yang pingin kita solve gitu, permasalahan apa, apakah masalah itu beneran ada atau diada-adain. Nah, saya sebagai ibu dan sebagai dokter anak melihat, wah ini masalah parenting tuh banyak banget yang belum tersolve. Walaupun saya dokter anak, waktu saya menjadi ibu, bingung. Clueless Mbak Sinta gitu. Jadi akhirnya saya mikir, oh saya mau bikin ya memang something yang bermanfaat untuk orang tua. Mereka siap menjadi orang tua, bisa jadi orang tua yang lebih tenang, bisa menemukan buku yang berkualitas untuk anaknya, bisa menemukan skincare yang berkualitas tapi harganya dapat dijangkau. Karena tadinya anak saya eksim, harus pakai produk import yang 2 minggu itu 1,5 juta habis. Kalau 2 anak 1 juta 2 minggu, saya nggak kebayang bagaimana masyarakat bisa mengakses itu untuk memastikan kulit anaknya sehat. Padahal kulit anak sehat itu adalah awal dari menjaga barrier dia dari kuman, dari alergen, dan masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa setiap anak dari bayi itu harus pakai lotion 2 kali sehari. Baik, terkait dengan bagaimana bisa mendirikan perusahaan atau membuat perusahaan ini tetap sustain di tengah berbagai tantangan. Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi? Kalau kita lihat ya begitu, ada beberapa perusahaan yang tantangannya adalah terkait dengan pendanaan. Kalau dari perusahaan Anda sendiri, apakah memiliki tantangan-tantangan terkait pendanaan? Atau juga mungkin total investasi dia yang udah dikeluarin sampai dengan saat ini? Alhamdulillah intinya untuk runway kami aman ya untuk kedepannya, bahkan profitability-nya sudah terprediksi di tahun ini gitu. Jadi untuk saat ini pendanaan aman. Tantangannya adalah tadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk kami cukup sulit ya. Kami harus memastikan employee kami memiliki misi yang sama, memiliki visi yang sejalan gitu. Dan untuk memastikan tim kami semuanya passionate terhadap misi ini sehingga kami dapat bekerja dengan efektif, itu menurut saya tantangan yang paling besar sih untuk menemukan family selanjutnya yang memang kualitasnya sesuai untuk kita dapat menjangkau 80 juta anak dengan lebih cepat. Baik, lalu terkait perusahaan Anda untuk bisa terus sustain ya, artinya sejauh ini apakah ada sosialisasi ke daerah ya terkait bagaimana upaya agar mungkin masyarakat lebih melek digital lagi, bagaimana sebetulnya aplikasi yang dibesarkan oleh Mbak Mesti ini bisa lebih berkembang lagi. Karena kalau kita lihat kan mungkin berbicara mengenai melek digital ini kan tidak bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang di Indonesia ya. Betul. Bagaimana mereka bisa menjangkau aplikasi yang sudah didirikan oleh perusahaan Mesti? Ya, jadi kita harus memahami bagaimana sih behavior dari masing-masing target users yang mau kita jangkau. Misalnya dari keluarga menengah ke atas, oh mereka pengguna social media, Instagram mostly. Tapi bagaimana dengan yang lainnya gitu? Oh di TikTok dengan gaya bahasa yang berbeda kita lakukan juga. Oh misalnya menggunakan influencer yang paling didengar siapa, itu juga kita lakukan. Dan kami juga menuju ke daerah-daerah terpencil. Misalnya saya ke Nusa Tenggara Timur gitu, melihat langsung di Amanatun Selatan tuh yang stuntingnya 40%. Kayak apa sih keseharian mereka, apa yang mereka gunakan. Oh ternyata mereka lebih dengar sama pemuka agama gitu di sana. Oh ya udah berarti kita edukasi pemuka agama, kader, bidan-bidan gitu. Oh kemudian kita lihat lagi di NTT, mau sih makan protein tapi proteinnya nggak ada. Oh ya kita buatin kolam ikan gitu untuk mereka bisa mandiri menyantap protein hewani gitu. Jadi kembali lagi kami berusaha relevan dengan masing-masing target users yang mungkin berbeda perilakunya dalam keseharian. Baik, lalu terkait dengan isu yang sedang hangat-hangatnya ya, sebetulnya ini permasalahan yang sudah hadir cukup lama ya. Tadi Messi sempat menyinggung sendiri terkait dengan isu stunting. Bagaimana perusahaan dari yang sudah Mbak Mesti dirikan ini bisa relevan dengan isu yang saat ini kita hadapi ya. Isu stunting ini kan isu yang artinya mungkin bukan isu yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Butuh perjalanan yang cukup panjang. Bagaimana aplikasi ini bisa mengambil peran untuk bisa turut mungkin menyelesaikan atau mengurai masalah ini?
Kebetulan saya sebagai dokter anak, Mbak Sasha, Mbak Zinta, pasien saya 80% itu masalahnya nggak mau makan. Dan stunting ini bukan hanya permasalahan masyarakat yang katanya di perifer, enggak. Masyarakat tengah kota yang stunting juga banyak gitu. Jadi yang kami lakukan pertama memastikan paham nggak sih orang tua tentang pemberian makan yang benar seperti apa. Misalnya contohnya, saya berkunjung ke sekolah menengah ke atas. Pas snack time-nya dikasihnya makanan kemasan, biskuit, jelly, roti, coklat gitu, yang nggak ada nutrisinya. Padahal saluran cerna anak itu sempit, jadi 5 kali sehari makan pagi, siang, malam snack, ya harus ada protein hewannya, kasih kayak telur dadar gitu, kasih kayak ayam gitu, itu yang masih belum tahu. Jadi dari segi edukasi kita lakukan seperti itu. Kami juga sekarang sedang membentuk desa stunting juga, kerjasama bersama WeCare di Kalimantan juga tadi untuk memastikan kemandirian pangan untuk masyarakat di sana. Selain itu kami juga keliling-keliling puskesmas di Muara Angke, puskesmas di pedalaman untuk kita mengedukasi langsung yang mungkin handphone mereka belum smartphone gitu. Iya, lalu perkembangan untuk desa stunting yang sekarang sedang perusahaan bangun begitu ya. Ini sampai sejauh ini progresnya sudah seperti apa? Ya, sampai saat ini untuk yang ikan sudah, yang kolam ikan untuk di NTT, saat ini kami sedang membangun kapasitas lagi, melihat edukasinya bisa seperti apa, dan sedang assessment tahap pertama dari peningkatan edukasi. Jadi setelah kita melakukan edukasi kan enggak, oh ya udah gitu. Tapi kan dampaknya harus kita ukur. Gimana sih dengan adanya aplikasi ini, kita lihat sebelum pakai aplikasi dan setelah aplikasi orang tuanya meningkat nggak pengetahuannya, itu juga kita assess. Jadi kita ada assessmentnya, kita bikin quiz namanya esai, nanti ada sertifikat. Selamat Aibun, skor Aibun 90%. Dan banyak banget orang tua yang excited gitu, karena mereka merasa ter-challenge ya, aku sebagai orang tua ilmuku sudah baik atau belum. Oke, jadi lebih bersemangat ya. Ada yang men-trigger ibu-ibu begitu ya untuk bersemangat lagi. Dan kami memastikan apa yang kami lakukan tuh bukan sebatas eksekusi, tapi impact-nya apa sih? Impact-nya terukur nggak? Bagaimana cara mengukurnya? Kami juga ada tim riset juga. Oke, lalu terkait dengan kerjasama dengan Kemenko PMK ya, bagaimana revolusi mental untuk anak-anak khususnya ya, sampai dengan saat ini sudah seperti apa progresnya? Mungkin itu bukan aplikasi kami ya, itu aplikasi yang berbeda, tapi saat ini kami bekerja sama dengan Kemenkes, kemudian BKKBN dan Kemendikbud. Dengan Kemenkes, BKKBN dan Kemendikbud kami rutin menyelenggarakan webinar, nggak hanya pelatihan ke orang tua, tapi pelatihan ke guru-gurunya, pelatihan kepada kadernya, bidannya, dan dokter-dokternya. Jadi semua kita jangkau, semua stakeholders perlu bekerja sama. Oke, lalu terkait dengan ekspansi ya, kedepannya akan seperti apa? Artinya dari perusahaan ini tentang anak, kedepannya mesti melihat akan seperti apa? Iya, pada prinsipnya saya sebagai ibu dan sebagai dokter anak melihat banyak kekosongan di market yang saya rasa seharusnya Indonesia bisa lakukan gitu. Kayak tadi saya melihat kurangnya buku-buku berkualitas untuk anak, begitu juga dengan kebutuhan lainnya harian anak. Jadi kami berpikir bagaimana kami bisa menyediakan dari tentang anak, produk-produk dan edukasi yang paling berkualitas dan dari ahlinya. Oke, kalau dari tentang anak sendiri atau mungkin khususnya dari Messi sebagai dokter anak begitu ya, harapannya kepada pemerintah terkait dengan upaya penyelesaian stunting, lalu juga revolusi mental, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas, melahirkan sumber daya manusia yang baik? Ya, harapan saya semua harus dirangkul. Jadi bukan hanya mungkin dari ke kementeriannya saja, tapi dari profesional, dari dokter anaknya dirangkul, Ikatan Dokter Anak Indonesia dirangkul, pemuka adat dirangkul. Jadi semua bekerja sama dan sinergi dan bukan sendiri-sendiri. Oke, target perusahaan untuk di tahun 2024 saja seperti apa? Profit. Oke, tapi sejauh ini sudah profit ya tadi sampaikan. Kalau Messi sendiri untuk di tahun 2024 atau tahun-tahun mendatang, apalagi selain tadi Messi menyampaikan bahwa mungkin akan ada desa stunting, selain itu apalagi rencana? Jadi saya udah bilang, kebetulan yang menarik dari tentang anak ini bahkan VP of Sales-nya aja dari S2 Kesehatan Masyarakat gitu. Jadi kami sudah merindukan bagaimana kita membuat program yang menyentuh masyarakat yang di perifer, tapi again kami yakin bahwa itu butuh dari perusahaan yang sustainable. Jadi kita memastikan nih perusahaan sustainable dan scalable dengan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh orang tua dan anak-anak yang berkualitas tinggi dan langsung dari ahlinya. Jadi kami selalu mengeluarkan produk yang memang dibutuhkan, bukan nice to have, bukan lagi viralnya apa, bukan kompetitor sedang buat apa gitu. Jadi yang kami lakukan based on di lapangan kayak saya praktek, oh pasien butuh ini kita buat gitu. Jadi dengan itu menjawab kebutuhan consumers, maka consumers akan percaya pada produk kita dan perusahaan tentang anak bisa lebih sustainable dan scalable.